Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama aku Ratu Eka BKJ tentunya di channelnya Ratu Eka BKJ. Oke, kalau kemarin postingan aku terakhir konten Ratu ngebahas soal fikih ya. Soal fikih, soal syariat yang berkaitan dengan hukum jilbab dibandingkan dari tafsir klasik dengan tafsir kontemporer. Nah, kali ini guys, kali ini saya pengen ajak kalian untuk hijrah, tapi bukan hijrah yang lagi viral-viral selama ini ya, tapi hijrah yang dimaksud di sini adalah berpindah ke suatu topik gitu. Saya pengen ngajak kalian berpindah ke suatu topik yang bukan hanya sekedar ngebahas soal syariat aja, tapi kita udah tingkatnya agak naik dikit nih gitu. Nah, kali ini Ratu Eka BKJ bakal ngajak kalian semua buat ngebahas soal makom-makom tasawuf. Apa sih itu makom-makom tasawuf? Makom-makom tasawuf itu adalah tingkatan-tingkatan keimanan seorang muslim atau seorang yang beragama Islam. Nah, karena ilmu tasawuf sendiri adalah ilmu yang mengkaji soal spiritualitas kepada Allah dan juga soal akhlak. Nah, ini adalah dikaji oleh bidang Islam, yaitu tasawuf gitu. Karena bidang keilmuan Islam itu banyak guys. Jadi kalau kalian benar-benar terjun ke keilmuan Islamnya gitu ya, ke bidang-bidangnya itu banyak banget cabangnya. Ada tasawuf gitu ya, ada ilmu tasawuf, ada fikih, ada ilmu Al-Quran dan tafsir, ada tafsir hadis, ada ilmu mantik, ada ilmu filsafat Islam, terus ada sejarah peradaban Islam, ada apa lagi? Ada banyak banget pokoknya guys. Jadi ya, ada banyak banget cabang-cabang ilmu Islam itu. Ada nahwu sorof juga, apalagi bahasa Arab juga masuk sih ya, masuk, tapi itu bukan lebih ke dalam dagingnya, bukan, tapi lebih ke, kalau saya mengatakan kalau bahasa Arab itu secara kebahasaannya aja gitu, kulitnya gitu. Banyak lagi bidang-bidang ilmu keislaman lainnya, tapi khusus hari ini saya pengen ngajak kalian untuk ngebahas soal bidang tasawuf, tapi dengan topik makom-makom tasawuf. Sebenarnya perlu nggak sih guys disinggung soal ilmu tasawuf itu apa gitu untuk pengantar? Kalian kasih komen ya di bawah. Kalau perlu nanti nggak apa-apa meloncat gitu ya. Nanti temanya minggu depan misalnya saya akan bahas soal itu. Tapi khusus untuk hari ini saya pengen langsung ke poin aja, ngebahas soal makom-makom tasawuf, atau kalau dalam bahasa umumnya adalah tingkatan-tingkatan keimanan seorang yang beragama Islam gitu. Langsung saja guys, cekidot. Dalam ilmu tasawuf itu kita akan mengkaji soal yang berhubungan dengan spiritualitas kepada Allah gitu ya, dan juga soal akhlak. Nah, jadi ini kalau dalam ilmu teologis itu, tasawuf itu adalah keilmuan yang basisnya adalah teosentris dan antroposentris. Jadi horizontal dan vertikal. Jadi bagaimana hubungan kita kepada Allah gitu, dan juga bagaimana kita hubungan kepada manusia. Sedangkan kalau fikih itu cenderung bagaimana kita hubungan kepada manusia gitu kan, dan menerapkan perintah-perintah secara tekstual gitu. Sedangkan kalau dalam tasawuf ini lebih dari itu. Jadi lebih dari ilmu fikih. Jadi tingkatannya lebih di atasnya lagi. Jadi gimana kita menghayati terkait apa yang Allah perintahkan gitu dalam ayat-ayatnya dalam Al-Quran, itu bagaimana kita bisa mengimplementasikannya itu ke dalam jiwa kita, dalam kalbu kita, dan dalam akal kita, dan juga dalam tindakan kita secara akhlak gitu. Nah, bukan hanya sekedar ritualistik, bukan hanya sekedar ibadah secara ritual, secara pakemnya gitu, tetapi bagaimana sudah ke tahap memaknai apa ibadah yang sedang dilakukan gitu. Misalnya sholat, memaknai setiap bacaan sholat, gerakan sholat, dan
bahkan lebih dari itu. Tetapi bagaimana sholat itu menghantarkan seorang hamba gitu untuk dia bisa, kalau nanti di makom tertinggi itu adalah terbukanya hijab atau kasyaf. Nah, ini nanti kita akan bahas. Ini saya belum masuk ke poin ya guys, saya masih ngasih sedikit pembukaan menuju ke sana supaya gak terlalu blank-blank banget nanti ketika kita benar-benar masuk ke poin gitu ya. Jadi ilmu tasawuf itu kita diajari gitu bagaimana setiap apa gitu yang diperintahkan Allah, apa yang diajarkan dalam Islam gitu melalui Rasulullah, ini tuh maknanya dan juga bagaimana caranya mendekatkan, merasakan kehadiran Allah itu gitu. Jadi udah bukan kayak sekedar mikir, oh kalau nggak ngelakuin ini dosa, kalau ngelakuin ini dapat pahala. Nah, kalau tingkat di fikih itu seperti itu. Jadi kita ngelakuin ini kita dapat pahala, kita nggak ngelakuin ini kita dosa. Nah, kalau di tasawuf lebih dari itu. Jadi kita melakukan ini itu gitu ya. Apa sih artinya? Nah, itu bahasan di tasawuf. Apa kita melakukan ini itu artinya apa? Kok sampai diperintah misalnya, sampai dilarang. Nah, kemudian tingkatan yang berikutnya lagi ada selain secara akal kita diperintah seperti ini, itu maknanya seperti ini kita hayati, dan untuk sejatinya adalah mencapai bagaimana seorang hamba itu untuk kenal gitu dengan Tuhannya gitu, dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, disinilah maka dalam ilmu tasawuf itu terdapat makom-makom tasawuf, atau dalam bahasa lainnya adalah tingkatan keimanan gitu ya. Langsung saja merujuk kepada makom-makom tasawuf. Dalam makom-makom tasawuf ini guys, terbagi menjadi beberapa hal. Ini sifatnya adalah dari tingkatan terbawah hingga teratas ya. Tingkatan makom paling terbawah itu adalah makom syariat. Nah, syariat di sini bukan syariat yang disebut dalam kajian fikih ya, beda ya. Kalau dalam kajian fikih itu kan syariat itu adalah segala ketetapan atau kaidah-kaidah yang diperintahkan dalam Islam. Kalau syariat di dalam konteks tasawuf ini beda. Jadi di sini adalah lebih ke tingkat keimanan. Yang kedua, tingkat keimanan yang terendah itu adalah syariat. Tingkat keimanan yang berikutnya ketika seseorang sudah lolos dari syariat gitu ya, dia akan meningkat menjadi torekot. Nah, torekot ini, kalau syariat ini adalah tingkat keimanan yang dia melakukan segala sesuatu itu atas dasar formalitas bahasanya. Karena kalau mengacu dalam bahasa fikih kan syariat sendiri adalah kaidah ketetapan yang diperintahkan atau dilarang dalam Islam kan ya, ajaran-ajaran Islam. Nah, atau kalau dalam bahasa tasawufnya itu secara simpelnya syariat di sini adalah tingkatan keimanan yang sifatnya formalitas, jadi ubudiyah saja. Takut akan neraka, takut akan surga dan lain sebagainya, takut akan tidak mendapatkan surga, terus pengen surga dan lain sebagainya. Dalam beribadah ini adalah tingkat pada syariat. Berikutnya adalah tingkat torekot. Torekot sendiri itu artinya adalah jalan. Jadi seseorang setelah dia keimanannya lolos di syariat itu dia akan meningkat ke torekot atau jalan. Setelah dia lolos di tahap keimanan atau torekot, maka dia akan naik lagi keimanannya menjadi makom hakikat. Makom hakikat di sini dia sudah mulai memahami hakikat esensi dari apapun ibadah yang dia lakukan. Bukan hanya sekedar ibadah saja, tapi juga esensi dari hakikat dengan adanya dunia ini dan seisinya. Berikutnya, tingkat keimanan tertinggi dalam Islam itu adalah mohon maaf tipe ngomongnya tadi ya guys. Tingkat tertinggi dalam keimanan di dalam Islam atau makom tasawuf itu adalah makrifat. Makrifat di sini artinya adalah terbukanya atau dia bisa melihat. Nah, melihat apa seperti yang dimaksud di sini gitu. Nah, kita akan bahas. Jadi apa aja tadi guys tingkat sebelum kita bahas preteli satu persatu nih ya. Jadi makom tasawuf atau keimanan dalam Islam tingkatannya itu ada 4. Pertama adalah syariat,
pertama adalah syariat ya, kedua terus torekot ya, torekot, yang ketiga adalah hakikat, dan yang terakhir adalah makrifat. Nah, sekarang kita akan preteli satu per satu untuk kita bahas. Apakah kalian sudah mungkin nggak asing ya kalau dengar kata syariat? Tapi kalau syariat versi fikih mungkin yang banyak kalian dengar. Lalu kalau syariat versi tasawuf, ini bukan versi di sini bukan berarti berbeda ya, bukan, tetapi adalah lanjutannya gitu. Lanjutannya dari keilmuan yang lebih lanjut. Jadi ilmu tasawuf di sini bukan berarti keilmuan yang dia berseberangan dengan fikih, enggak, tapi keilmuan yang dia kelanjutannya. Setelah orang mengkaji fikih, maka kelanjutannya dia akan ilmu tasawuf. Kalau di pesantren misalnya nih, kalau berkaitan dengan kitab-kitab Arba'in Nawawi dan sebagainya, nah itu kan masih kaji fikih. Ntar kalau udah tingkatnya lebih ini mondoknya udah lebih lama gitu ya, aliyahnya udah lebih tinggi gitu, dia akan kaji kayak kitab hikam gitu, dan sebagainya gitu. Jadi ilmu tasawuf di sini dia adalah keilmuan yang berkelanjutan, lanjutannya dari fikih gitu. Nah, syariat dalam ilmu tasawuf di sini adalah tingkatan keimanan seorang hamba terhadap Tuhannya, terhadap Allah gitu, di mana dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah maupun dilarang itu atas dasar dia masih ingin reward, dia masih takut punishment gitu, dia masih kayak membutuhkan sejenis apa namanya, kayak hikmah kalau melakukan ibadah ini. Dia masih membutuhkan bahasa, kalau bahasa Jawanya tuh diiming-imingi dulu gitu. Jadi dia harus diiming-imingin dulu buat semangat ibadah. Nah, ini masih tingkat di syariat gitu. Tingkat di syariat di sini dia melakukan segala sesuatu hal itu atas dasar motif tertentu. Motifnya bisa karena takut neraka, bisa karena pengen surga yang ditawarkan Allah gitu. Terus bisa juga karena pengen dari hikmah-hikmah amalan itu gitu. Misalnya nih, ada hadis yang bahas soal hikmah dari membaca Al-Waqiah itu dia akan terhindar dari kefakiran, terhindar dari kekurangan, jadi dicukupkan rezekinya gitu. Nah, ketika seseorang masih beribadah dalam tingkatan dia masih butuh reward gitu, takut punishment, entah itu surga, neraka, ataupun hikmah-hikmah ketika melakukan amalan itu, maka tingkat keimanan dia masih di syariat gitu. Sebatas keimanan yang dia hanya banyak diikuti, dilakukan oleh banyak orang gitu. Masih tingkat keimanan yang umum gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Al-Ghazali itu tingkat keimanan yang seperti ini tuh diibaratkan kayak tingkat keimanan seorang anak kecil gitu. Jadi ketika orang tingkat keimanan anak kecil maksudnya di sini adalah secara gini. Misalnya ketika kita hidup ini ya. Ketika kita tumbuh dewasa, kita berkembang, kita melakukan sesuatu hal itu kan pasti beda saat kita jadi anak kecil. Nah, keimanan yang dalam makom syariat ini yang dimaksudkan seperti anak kecil itu adalah psikologisnya, psikologis keimanannya tuh seperti anak kecil. Jadi contoh anak kecil kalau disuruh misal kata baca buku atau belajar, dia kan nggak langsung mau, nggak langsung pengen, nggak langsung cinta untuk membaca, nggak, tapi dia harus diiming-imingin dulu. Oh, kalau kamu baca buku, kamu bakal ibu kasih permen gitu. Nah, sama tingkat keimanan seorang hamba ketika dia masih syariat, dengan dia mau misal kata dia mau sholat, rajin sholat, karena dia kepengen dapat surga. Itu sama seperti anak kecil yang dia tadi mau baca buku kalau dikasih permen. Nah, jadi tingkat keimanan yang dia masih belum dewasa gitu, secara religiusitas seseorang yang masih kekanak-kanakan, tingkat spiritualitas yang masih secara umum gitu, umum banyak diterapkan
dilakukan oleh kebanyakan orang gitu. Nah, apakah berdosa? Tidak, ini bukan membahas soal dosa tidak ya. Jadi ilmu tasawuf itu bukan bagian dari membahas suatu hal ini ditetapkan sebagai ini tuh dosa, ini tuh haram, bukan. Jadi tingkat keimanan yang seperti itu tuh juga nggak dosa sebenarnya, cuma saja gitu, cuma ini ada kata cumanya, cuma kita masa sih berpuluh-puluh tahun kita hidup misalnya ya, kita cuma pengen permen terus. Nah, ibarat kata seperti itu. Kalau jadi anak kecil, masa kita berpuluh-puluh tahun hidup kita jadi anak kecil terus gitu. Jadi yang dimaksud adalah apa? Keimanan kita masa jadi anak kecil terus, masa keimanan kita itu selalu ditukar sama permen terus gitu. Permen itu ibarat kata ya kayak iming-iming surga, takut neraka, terus iming-iming apalagi hikmah-hikmah dari membaca amalan-amalan tertentu. Dia kalau baca ini biar apa, misalnya biar kaya, biar pintar, biar apa. Nah, ini tuh sebenarnya nggak salah gitu kalau didasari tetap niatnya ya, mintanya lillahi ta'ala ya, kepada Allah ya. Nggak, sebenarnya tidak berdosa, cuma tingkat keimanannya ini tingkat keimanan yang paling bawah. Kita pun ketika nanti di surga kan macam-macam, ya kan? Surga pun bertingkat-tingkat, makanya keimanan seseorang juga bertingkat-tingkat. Nah, surga yang paling tertinggi itu nanti diberikan kepada orang yang makom makrifat, yaitu para siapa? Makom makrifat itu anbiya, kekasihnya Allah, orang yang dekat sama Rasulullah, waliullah. Nah, ini adalah salah satunya kalau berkaitan dengan tingkatan keimanan, itu adalah orang yang sudah mencapai puncak marifat. Surga tertinggi adalah surga yang bisa langsung melihat dan bersama Allah. Itu adalah surga yang tertinggi. Nah, surga Firdaus. Jadi surga-surga yang lainnya itu juga masih banyak. Ada seperti di ayat Ar-Rahman dan juga Al-Waqiah itu kan ada ayat yang membahas untuk Allah menjelaskan soal ini kan, apa namanya, gambaran surga yang kayak banyak bidadari, terus Allah menyediakan salwa dan malwa, terus daging apapun yang kamu minta gitu kan, susu yang kamu inginkan dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu bentuk surga yang lain gitu. Makanya di ayat Al-Quran itu kan banyak jenis-jenis ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang ngebahas ilustrasi surga itu, ilustrasi yang bentuknya material. Material di sini yaitu kayak ya bidadari, salwa dan manwa, susu-susu, daging-daging yang kamu minta, apapun lain sebagainya lah. Di Al-Quran Allah menjelaskan salah satunya kayak di ayat Ar-Rahman dan Al-Waqiah, bisa dibaca itu ya terjemahannya. Di situ cenderung merepresentasikan surga itu seperti itu. Tapi ada ayat lain yang membahas tentang surga itu adalah sesuai dengan cenderung ke arah yang non material gitu, yang ke arah yang tingkatnya itu lebih spiritualistik gitu, yaitu seperti halnya ayat yang membahas bahwasanya Allah lebih dekat daripada urat nadi gitu, ya kan? Terus Allah sesuai dengan prasangka hambanya dan sebagainya. Jadi di surga pun seperti itu. Jadi ada surga tertinggi yang diberikan kepada orang yang sudah mencapai makrifat. Siapa yang orang yang mencapai makrifat itu adalah waliullah, kekasih Allah gitu. Nah, itu adalah surga yang sangat nikmat karena bisa langsung melihat keindahan Allah dan bersama Allah. Apa sih yang paling terindah selain bersama dengan yang menciptakan kita, yang menyayangi kita sepenuh hati, bahkan ketika kita pernah berdosa pun kita tetap diampuni, disayangi, kita tetap dikasih nafas, kita dikasih kehidupan. Nah, itu kan kenikmatan tertinggi. Nah, bagi yang keimanannya masih tingkat syariat ini, maka dia belum bisa gitu mencapai surga tertinggi, karena surga pun di sana juga akan bertingkat-tingkat. Nah, makanya kalau kata Robiha Al-Adawiyah gitu ya, salah satu ulama tasawuf juga, beliau waliullah, perempuan, itu
beribadahlah itu kita karena mahabbah gitu kepada Allah gitu, mahabbah karena cinta kita kepada Allah, jangan karena ingin surga dan takut neraka gitu. Rabi'ah al-Adawiyah bilang gitu, kalau aku mencintaimu ya Allah gitu, kalau aku beribadah kepadamu karena surga, maka bakarlah surga itu gitu. Tapi kalau aku mencintaimu, beribadah kepadamu karena takut neraka, bakarlah aku di dalam neraka. Nah, ini adalah sebuah kalimat kepasrahan diri, bahwasanya seluruh dirinya itu gitu, kenikmatan yang terindah, pengakuan dirinya kepada Allah itu yang dibutuhkan adalah apa? Ridho Allah gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas di berikutnya. Jadi kita kembali lagi ke poin yang satu tadi ya. Jadi makom syariat di sini adalah makom yang paling awal keimanan seseorang yang masih umum gitu ya, umum seumumnya, ritualistik, ingin melakukan ibadah karena ingin suatu ganjaran gitu ya, ganjarannya itu entah berupa pahala, takut neraka, ataupun dari hikmah-hikmah mengamalkan sesuatu, entah supaya pengen ini pengen itu gitu kan ya. Nah, ini masih makom syariat. Berikutnya meningkat kepada makom torekot. Nah, torekot di sini artinya jalan guys. Jalan yang dimaksud adalah di makom torekot di sini seorang hamba gitu ya, dia mencari sebuah jalan pencarian Tuhan, maksudnya pencarian Tuhan di sini bukan berarti dia gini ya, bukan dia nggak percaya Tuhan, bukan. Pencarian Tuhan di sini adalah jalan di sini adalah pencarian perjalanan spiritualistik. Jadi setelah dia beribadah secara formal dilakukan gitu, dia merasa gersang, merasa kayak belum pernah ngerasain, kata orang yang sudah tingkatnya meningkat, sholat itu nikmat. Nah, dia belum bisa ngerasain tuh nikmatnya itu di syariat ini tadi. Nah, ketika dia ningkat di torekat di sini, dia mulai gelisah itu untuk mencari jalan gimana sih rasanya sholat itu nikmat gitu, nikmatnya sholat gitu, supaya dia mulai mencari jalan untuk mencari tahu gitu, mulai mencari jalan untuk mulai dekat dengan Tuhannya, mulai mencari tahu jati diri dia, terus dari mana dia hidup, dia akan kemana. Jadi cenderung tarekat di sini adalah jalan untuk menuju mencapai Tuhannya. Di sini adalah dia jalan spiritualistik untuk pencarian jati diri, bisa dikatakan ya. Kayak dia mempertanyakan kita dari mana gitu ya. Kita akan kemana, terus kenapa kita ada di dunia ini, terus kenapa Tuhan itu harus ada, dan lain sebagainya. Terus di makom tarekat ini ada unsur-unsur sisi filsafatnya juga. Dia secara akli ya, secara akal itu dia ada unsur filsafatnya. Jadi dia mempertanyakan kayak terus tentang Tuhan yang benar dan Tuhan yang batil gitu ya. Apakah kalau Tuhan itu misal kata lebih dari satu dan bisa dilihat itu adalah Tuhan yang benar atau yang batil gitu. Nah, kalau Tuhan itu bisa dilihat, tentu dia terbatas, dia sama seperti ciptaannya, berarti dia tidak mungkin Tuhan kan, dia batil gitu. Berarti Tuhan itu harus benar-benar sesuatu yang tidak sama dengan ciptaannya, yang di luar dari keterbatasan ini, berarti tidak berwujud di dunia ini gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu. Yaitu di tarekat di sini kita adalah proses diri gitu ya. Pencarian jalan kita menuju Tuhan, menuju Allah. Nah, lalu sisi aklinya kan seperti itu ya. Jadi kayak mempertanyakan, ada unsur filsafatnya. Nah, lalu sisi kolbunya itu gimana? Nah, sisi kolbunya kalau dalam tasawuf di sini ada dengan dzikir. Dia melakukan sebuah amalan-amalan dzikir gitu yang dia bisa meresapi dari amalan-amalan yang dilakukan itu gitu, dzikir-dzikirnya. Tapi dzikir-dzikir yang dia lakukan di sini sudah beda lagi dengan syariat. Kalau di syariat misalnya dia dzikir cuma sekadar dibaca aja gitu ya,
ya rutinitas aja lah dibaca gitu. Atau kalau enggak dia pengen zikir ini karena dia pengen minta ini sama Allah. Nah, kalau di syariat gitu aja. Kalau di tarekat ini udah beda, dia zikirnya dalam rangka untuk meresapi pencarian Allah gitu, merasakan merasakan bagaimana kehadirannya Allah gitu-gitu. Dia mulai mencari. Jadi dengan berzikir dan sebagainya. Nah, kalau dalam tasawuf versi era sekarang ya, karena kalau zaman jadi tasawuf itu perjalanan ilmu tasawuf ini ada uh, sejarahnya guys. Jadi kalau tasawuf zaman dulu banget itu disebutnya tasawuf klasik atau tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki. Nah, semakin kesini tasawuf terus berkembang. Ada yang namanya tasawuf dengan kayak ini apa namanya membentuk torekoh gitu, maupun tasawuf disebut lain sebagai tasawuf modern, tasawuf kontemporer gitu. Kalau tasawuf modern itu misalnya kayak tasawufnya Muhammadiyah, Buya Hamka itu. Kalau tasawuf kontemporer itu kayak tasawufnya Amin Syukur gitu, Prof Amin Syukur. Nah, kalau tasawuf torekoh di sini adalah biasanya yang banyak melakukan amalan ini tuh Nahdiyin NU itu. Jadi kayak dia gabung ke mursyid. Mursyid itu adalah guru torekoh gitu. Jadi dia untuk melakukan jalan pencarian ini ya, pencarian Tuhannya, pencarian Allah ini adalah melalui ikut torekoh. Nah, tapi torekat yang dimaksud di tingkat keimanan torekat ini nggak harus selalu ikut torekoh lah ya. Ini dia bisa pencarian karena tasawuf itu macam-macam. Ada tasawuf memang yang mewajibkan belajar Islam itu harus ada mursyidnya, harus ada gurunya. Kalau enggak gini. Tapi nggak semua seperti itu juga. Ada pandangan tasawuf lain yang mengatakan bahasanya seperti tasawuf progresif mengatakan bahasanya pencarian Allah gitu, pencarian jati diri dan proses penemuan Allah gitu, itu nggak harus dibimbing langsung oleh seorang mursyid, nggak harus, tapi dia bisa menemukan sendiri dengan kayak memahami kuasa-kuasa Allah gitu, semakin mendekatkan diri kepada Allah yang jelas tetap sesuai kaidah Al-Quran gitu ya. Jadi di makam yang berikutnya ini atau tingkatan berikutnya di torekat ini guys, bisa dilakukan secara mandiri, individu, ataupun gabung ke torekoh. Nah, kalau gabung ke torekoh itu macam-macam ya guys. Ada torekoh sadiliyah, torekoh apalagi ya, torekoh banyak lah macam-macam grup kumpulan torekoh gitu. Kalau di Indonesia ada torekoh sadiliyah, naksabandiyah, apa lagi ya, banyak, saya hafalnya masih itu. Tapi yang jelas di Indonesia ini banyak banget torekoh guys. Yang biasanya banyak mengetahui kultur grup-grup torekoh itu biasanya orang NU. Kalau orang Muhammadiyah hampir jarang banget yang ikut torekoh gitu. Biasanya karena Muhammadiyah itu rujukan tasawufnya itu kan Buya Hamka. Nah, Buya Hamka itu kan dia cenderung pola berpikir bahasanya tasawuf itu tidak perlu torekoh gitu. Nah, kalau tingkat keimanan torekoh ini tadi ya, atau jalan ini, makom tasawuf yang kedua ini bisa dilakukan secara sendiri maupun gabung ke torekoh guys ya. Kalau bagi kalian yang masih asing grup torekoh itu apa, gini guys, pernah nggak kalau NU mungkin, kalau kultur NU mestinya udah nggak asing ya torekoh itu. Biasanya torekoh itu ada mursyidnya, guru mursyid, dan ketika dia gabung ke torekoh itu tuh dia akan dibaiat itu kayak semacam dia perjanjian gitu loh. Dia apa ya, dia akan dibaiat langsung gitu, kayak diikat lah, di apa ya bahasanya, kayak ya sumpah kalau misal kata organisasi kan sumpah organisasi gitu kan. Katakanlah kalau dibaiat di sini tuh kayak sejenis sumpah dirinya untuk pengen belajar dengan mursyid itu gitu, di grup torekoh itu gitu. Jadi grup torekoh itu tuh kayak dia ada mursyidnya. Mursyid itu adalah guru torekoh, guru spiritual. Terus di situ nanti tuh ada murid-muridnya yang dia dibaiat gitu. Nah, biasanya kalau di torekoh tuh mereka yang dilakukan apa? Biasanya kalau grup-grup torekoh itu
kebanyakan ya amalannya kayak biasanya dikir gofilin, dikir bersama gitu. Biasanya kayak ada dikir rutinannya, terus ada dikir akbar dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau torekot secara secara apa mandiri itu eh, kalau mengacu pada ini ya, pada pada mazhab-mazhab tasawuf yang begitu beragam itu tidak hanya dilakukan dengan cara berzikir aja. Kalau di torekoh, grup torekoh emang cenderung biasanya dengan cara dikir, terus sholawat kayak gitu. Terus biasanya dikirnya itu ada kayak menyantumkan nama-nama sanad mursyidnya sampai ke Rasulullah gitu, biasanya kayak gitu. Tapi kalau melakukan torekot pribadi sendiri gitu ya, itu bisa dilakukan dengan cara berfilsafat, kayak mempertanyakan saya dari mana, terus akan kemana, kenapa saya hidup, terus uh, kayak kita memahami kuasa-kuasa Allah lah. Masya Allah, kita melihat kayak keindahan ciptaan Allah, langit dan sebagainya. Nah, sekaligus dilakukan dengan dikir juga, selain berfilsafat secara akli, juga secara secara kolbu kita juga berzikir gitu. Nah, sudah jelas ya guys yang untuk tingkat keimanan atau makom tasawuf yang kedua, yaitu torekot. Mau dilakukan secara individu ataupun gabung ke torekoh, itu kembali kepada masing-masing. Terus selanjutnya tingkat keimanan atau makom tasawuf yang ketiga adalah makom hakikat. Nah, hakikat di sini gini guys, dia sudah menemukan hakikat ketuhanan, hakikat dirinya, hakikat kenapa dia hidup, kenapa dia melakukan sebuah amalannya, itu tuh esensi, substansinya dia sudah ngerti gitu. Dia sudah pada pencapai yang spiritual, yang dia sudah mampu dia sudah mampu gini meresapi, memaknainya di sini bukan hanya sekedar secara terjemahan ya, tapi benar-benar sudah sampai kepada kolabnya, kepada hatinya, pada jiwa raganya gitu, pada ruhnya. Kalau di ilmu tasawuf itu kan ada kolab, ruh, dan akli. Akli itu akal, ruh itu yang ada di dalam jasad kita, terus kolab itu hati kita, terus juga ada jasad. Nah, jadi hakikat di sini dia sudah memahami ibadah-ibadah yang dia lakukan dan juga perintah-perintah Allah itu tuh sudah sampai ruhnya, sudah sampai dalam diri dia itu. Dia sudah mampu memahami. Maksudnya di sini seperti apa? Contoh nih, ketika dia memahaminya di sini gini guys ya, dia juga sudah berkaitan dengan diterapkan pada akhlak ya. Ada kaitannya dengan akhlak juga, karena ilmu tasawuf itu bukan hanya sekedar ilmu spiritual saja, tapi juga ilmu akhlak. Jadi gini, yang dimaksud sudah mencapai makom hakikat itu maksudnya gini. Jadi kita seorang hamba itu dia sudah tahu hakikat kenapa dia hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah gitu, untuk menjumpai Tuhannya gitu. Dan bahwasanya hakikat manusia itu tidak punya daya gitu di hadapan siapapun tanpa kuasa Allah. Yang menggerakkan kita itu Allah. Kita udah meyakini, udah percaya itu kalau apapun yang terjadi itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan tidak ada yang dapat memberikan kemudorotan dengan seizin Allah gitu. Jadi kita udah benar-benar meresapi dan menghayati betul apapun yang sedang kita alami ini ya udah yang Allah mau. Kita sudah di titik bahwasanya kita menyerahkan diri kita itu sama Allah gitu. Kita tahu hakikatnya. Terus puasa itu sudah mengetahui hakikat puasa itu apa. Hakikat puasa itu adalah untuk kita ikut merasakan bagaimana orang di luar sana yang mereka kekurangan, yang lapar, yang mereka belum tercukupi gitu. Nah, dengan berpuasa kita ikut merasakan hakikat orang yang membutuhkan, sehingga munculkanlah sifat derma kita, kedermawanan kita untuk berbagi karena Allah gitu ya. Nah, sifat berbagi di sini motivasinya sudah beda dengan yang
di tingkat syariat. Kalau di tingkat syariat mungkin dia sedekah karena pengen kan Allah menjanjikan ya kalau orang yang bersedekah itu kalau Allah akan melipat gandakan. Nah, kalau di tingkat hakikat di sini tuh dia bersedekah atas dasar kesadaran segala hal harta yang dia miliki itu titipan Allah, dan dia merasakan dengan laparnya berpuasa itu dia serasa ikut merasakan laparnya orang lain, maka dia uh, membagikan sebagian rezeki yang dititipkan Allah itu kepada yang berhak gitu, kepada yang orang lain gitu. Nah, misal lagi kayak hakikat sholat itu kita kan sujud ya. Sujud itu berarti di posisi kita adalah tak berdaya di hadapan Allah, itu kita tidak punya daya, kita benar-benar tanpa Allah itu kita rendah gitu. Makanya kita dengan memaknai sholat itu apa, yaitu dengan kita sholat itu adalah kita memahami bahwasanya segala apa yang kita punyai, kita bisa, itu bukan kita yang mempunyai. Kita bergerak itu bukan kita yang menggerakkan gitu, tapi Allah langsung gitu. Dan Allah itu berada dalam bersama kita. Maksudnya bersama kita tuh gini. Di ayat Al-Qur'an kan ada yang menjelaskan bahwasanya Allah lebih dekat daripada urat nadi. Terus Allah sesuai dengan perasaan hambanya gitu kan. Nah, yang dimaksud di sini adalah ini, unsur-unsur yang terhadap di dalam diri kita itu ada unsur-unsur yang bikinan Allah gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita udah menyadari bentur kepasrahan betul kepada Allah, bahasanya kayak misal nih kita dapat pujian dari orang gitu ya, oh kamu cerdas itu dia udah nggak bangga pada dirinya kalau dia cerdas, dia udah langsung teks spontan bahasanya Allah yang maha cerdas, ini kecerdasan Allah gitu, saya hanya digerakkan oleh kecerdasan Allah. Jadi udah betul-betul tahu artinya itu dan juga meresapi gitu. Kayak misalnya ada yang menghina dia misalnya, wah kamu jelek gitu, kamu gendut misalnya ya, dia udah nggak baper, udah nggak, karena kenapa, karena memang manusia itu gitu ya, dunia ini tuh fana gitu, dunia ini tuh adalah tempat yang terbatas, fana, dan tempatnya manusia-manusia yang buruk, makanya Adam dihukum turun ke dunia gitu. Jadi ya udah nggak baper mau dibilang jelek apa, jadi karena yang maha indah itu Allah gitu. Jadi tingkat hakikat makom hakikat di sini adalah dia sudah tahu betul hakikat segala yang terjadi itu semua yang menggerakkan Allah gitu. Dia udah memahami betul makna-makna setiap ibadah yang dilakukan, termasuk arti dari puasa, arti dari sholat, dan arti dari bersedekah dan sebagainya gitu tuh, dia sudah mencapai itu. Dia juga sudah merasakan kehadiran Allah gitu di dalam dirinya gitu. Tapi sifatnya di sini masih belum waliullah ya. Kehadirannya di sini sifatnya belum waliullah. Tapi dia udah kayak memahami dalam hari di sini adalah secara substansi segala yang terjadi, dan kayak kekuasaan yang Allah tunjukkan itu dia sudah memahami gitu dia kan. Nah, makom tasawuf yang tertinggi atau keimanan yang tertinggi dalam Islam itu adalah makrifat. Makrifat itu artinya adalah melihat, menyaksikan. Nah, maksudnya menyaksikan di sini jangan salah paham ya, guys. Nah, ini harus didengar benar-benar. Yang dimaksud makrifat, melihat atau menyaksikan di sini bukan melihat zat Allah ya, bukan. Bukan melihat Allah itu bentuknya seperti apa, bukan. Kalau itu dosa, nggak boleh. Sama di tasawuf pun juga melarang itu, sama seperti di fikih juga melarang untuk membayangkan bentuk Allah, melihat zat Allah itu tidak boleh gitu ya. Jadi makrifat yang dimaksud itu bukan kok melihat zat Allah, bentuk Allah, itu bukan. Itu bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud melihat atau menyaksikan kehadiran Allah di sini bukan dalam bentuk, karena seperti nas Allah bahasanya di dunia Allah itu tidak akan mewujudkan zatnya. Karena apa? Karena Allah itu sangat terlalu
besar gitu, tidak bisa dilihat oleh kita yang maha kecil itu. Sama seperti ini logikanya. Ketika kita sama juga gini, Allah sendiri kan mengatakan bahwasanya Allah lebih dekat daripada urat nadi kan. Berarti Allah tuh deket banget sama kita. Sama seperti kita nempelkan uh, ini apa telapak tangan kita di depan mata kita gini, karena kita terlalu dekat. Kalau sampai kayak gini banget, kita kan nggak bisa ngelihat jari-jari kita ya, bentuknya kayak gimana. Nah, logikanya kayak gitu. Logikanya ketika Allah Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya aku lebih dekat daripada urat nadimu, makanya Allah di dunia ini nggak bisa dilihat karena saking dekatnya itu Allah mengontrol kita gitu. Nah, makanya makrifat di sini yang dimaksud melihat atau menyaksikan itu bukan secara zat, tapi yang dimaksud melihat adalah kasyaf. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi kasyaf di sini adalah makrifat adalah makom keimanan tertinggi atau makom tasawuf tertinggi di mana dia bisa dikatakan sudah menjadi waliullah atau menjadi sufi sejati, ulama tasawuf ya, sufi. Di mana dia sudah terbuka hijabnya. Hijab yang dimaksud bukan hijab secara fikih, tapi hijab di hati. Hijab di hati, di kolab ya. Jadi kolab kita ini ketika kotor gitu ya, kita masih di makam yang bawah itu pasti kita masih punya dengki, masih punya apa gitu ya. Itu kotor, itu kolab hati gitu, kalbu itu akan tertutup dengan sebuah hitam gitu, dengan sebuah hitam gitu. Nah, ketika orang hatinya semakin tertutup dengan warna hitam itu akan semakin gelap dan semakin jauh untuk tidak bisa menghadirkan Allah itu tadi, untuk tidak bisa menyaksikan kehadiran Allah itu, tidak bisa kasyaf. Hijab yang dimaksud adalah hijab itu. Nah, pada makom makrifat ini kotoran gelap itu ya yang menjadi hijab itu sudah lepas semuanya. Jadi benar-benar dia sudah dibukakan hijabnya, terbuka untuk menyaksikan kebesaran Allah gitu, untuk menyaksikan kehadiran Allah, kuasa Allah tuh dengan secara sedalam-dalamnya. Kayak kehadiran di sini sifatnya tetap dalam sifat apa ya, spiritualistik ya, bukan dalam zat, bukan dalam bentuk, tapi tetap dalam dalam spiritualistik gitu. Jadi dia benar-benar paham betul kepada dan menjadi kekasih Allah betul. Ya udah, ibarat kata tuh sama Allah tuh udah bestie banget gitulah kalau di makam makrifat itu dia sudah waliullah. Makanya kan banyak kan kisah-kisah waliullah gitu, misal kata kayak waliullah yang jadab itu kan, misal kata dia kayak kelihatannya kalau dilihat sama orang aneh kayak orang gila gini, tapi ternyata dia sebenarnya nggak gila gitu. Tapi karena Allah malah semakin cinta sama dia karena dia seperti itu tuh dia udah gak ngerakin diri sendiri, tapi dia udah pasrahkan betul sama Allah gitu, apa yang kehidupan dia yang Allah mau itu gitu. Jadi di tingkat makom makrifat ini dia benar-benar sudah masuk sebagai waliullah. Di ayat Allah pun kan juga disebutkan orang yang paling mencintaiku adalah orang para wakil-wakilku, yaitu maksudnya waliullah itu, dan juga para pewaris para nabi, ulama gitu. Nah, jadi ada dua yang mencintai Allah itu, pewaris para nabi di sini adalah ulama. Ulama itu adalah orang yang jalan mencintai Allah itu melalui ilmu, melalui dia mengajarkan ilmu, dia menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, dia berdakwah. Nah, kalau tasawuf di sini mencintai Allahnya itu melalui jalan spiritualistik dan akhlak, untuk sampai mencapai dia benar-benar kenal Allah, dia benar-benar terbuka hijabnya, dia benar-benar bestie banget lah sama Allah gitu. Jadi makanya tidak heran kalau di tokoh-tokoh ulama tasawuf itu banyak kayak kisah, misalnya ke ulama tasawuf di Timur Tengah yang sangat terkenal banget. Kalau ulama perempuan itu
Robiah Al-Adawiyah. Kalau laki-laki itu misalnya Al-Halaj. Ini kalau yang ilmu ini mazhab tasawuf yang tasawuf falsafi ya. Al-Halaj itu ketika dia jadab. Jadab itu adalah kondisi ketika dia uh, tidak sadarkan diri, dia yang menggerakkan dirinya itu tuh sepenuhnya Allah, bukan dirinya gitu. Dia sudah melebur. Dia pernah mengatakan ana al-haq, artinya adalah aku adalah kebenaran, atau maksudnya di situ adalah aku adalah Tuhan. Nah, itu bukan berarti si al-halaj itu adalah dia kafir, dia menganggap dirinya Tuhan, bukan. Tapi dia di situ sedang menganggap bahwa dirinya itu udah nggak apa ya, nggak berharga gitu. Bahwasanya yang berharga itu hanya Allah gitu. Nah, dulu memang Al-Halaj itu dalam sejarahnya ya, dia sempat kontroversi, sempat dianggap oleh ulama tasawuf itu Al-Halaj itu sesat. Nah, suatu ketika Al-Halaj akan dihukum dibunuh gitu. Ceritanya dibunuh, dipenggal kalau nggak salah, dipenggal. Nah, Al-Halaj di situ mengatakan, saya menerima hukuman untuk ini dipenggal itu, tapi mereka harus menyaksikan bahwasanya ketika darah saya nanti saya dihukum ini wangi, maka apa yang saya katakan selama ini adalah kebenaran gitu. Al-Halaj mengatakan seperti itu. Nah, dia dihukum dibunuh karena gara-gara tasawufnya yang sempat kontroversi gitu, karena bahasa-bahasanya yang disampaikan saat dia jadab itu sulit diterima oleh masyarakat, bahkan oleh ulama-ulama yang notabene dia menggunakan akal gitu. Nah, ketika Al-Halaj dihukum dibunuh, benar-benar itu dipenggal, qadarullah gitu, qadarullah, Masya Allah, darah Al-Halaj itu wangi. Dan disitulah ternyata Al-Halaj adalah waliullah gitu. Jadi untuk membuktikan beliau waliullah atau tidak tuh gimana caranya gitu ya kan. Mungkin kalau orang umum kan kayak gitu ya. Waliullah tidaknya itu sebenarnya bukan nggak harus diketahui orang lain. Jadi di sini sifatnya itu tuh keimanan itu sangat privat. Beda sama fikih ya. Kalau fikih itu sifatnya adalah publik. Karena apa? Karena berhubungan dengan pakem-pakem, perintah-perintah secara wajib yang memang kalau nggak dilakukan dosa gitu. Sehingga itu memang semua tingkat iman apapun, semua umat Islam harus melakukan. Makanya itu publik. Nah, kalau tasawuf itu tuh lebih privat, itu karena dia adalah kayak belajar untuk langsung dekat pada Allah gitu. Nah, sehingga ini untuk disebut dia wali atau tidak itu tidak harus disebut. Maksudnya gini, jadi kalau selama ini kan orang umum banyak gini, ketika saya diskusi sama teman-teman gitu, ataupun orang-orang yang nanya sama saya gitu, terus caranya supaya kita melihat kalau orang itu wali atau bukan gimana gitu kan, nanya gitu misalnya. Kita nggak harus tahu kalau dia wali, nggak harus. Yang kita harus lakukan kepada siapapun gitu, kita tidak boleh merendahkan. Jangan-jangan dia kelihatan kayak orang gila, kayak kelihatan kayak orang misalnya gembel misalnya, ternyata dia adalah waliullah. Karena waliullah itu memang orang yang benar-benar sudah zuhud. Kalau dalam bahasa tasawufnya itu dia meninggalkan dunia. Bahkan ada memang zuhud sendiri itu ada dua versi ya. Zuhud yang versi pertama adalah yang 100% meninggalkan dunia. Jadi dia benar-benar gak mau apapun yang berhubungan dengan dunia. Jadi ini dia lakukan demi dia gak ubud dunia, dia gak cinta dunia gitu. Jadi ada dia yang waliullah itu yang benar-benar kayak orang gila itu, dia sengaja benar-benar hidup secara zuhud. Tapi zuhud yang versi lain mengatakan bahwasanya zuhud yang versi kontemporer, zuhud tuh sebenarnya nggak harus ninggalin dunia 100%, nggak harus. Kita bisa hidup normal, bisa ya kita berkecukupan, tetapi kita menggunakan dunia itu bukan untuk kepuasan, bukan, tapi kita menggunakan di dunia ini untuk secukupnya di tangan kita, tidak kita taruh di hati, tidak kita cintai, dan kita menggunakan dunia ini itu untuk di jalan Allah. Nah, ini zuhud yang versi baru, zuhud yang versi kontemporer. Tapi ada
pelaku zuhud yang lainnya itu adalah yang benar-benar 100% meninggalkan. Jadi ketika ditanya, kalau kita melihat orang yang sudah marifat itu yang seperti apa sih, orang waliullah itu seperti apa, kita nggak harus tahu oh dia tuh, oh beliau itu wali loh, nggak harus, kita nggak harus tahu dia wali gitu. Karena wali sendiri itu, waliullah sendiri itu, bahkan ada yang dia tidak mau memperlihatkan dirinya wali, bahkan dia ada waliullah yang bahkan dia itu berpenampilan seperti orang gila supaya dia di dunia ini benar-benar tidak dianggap, supaya dia benar-benar hanya ini berkomunikasi intim dengan Allah gitu. Dia hanya mencurahkan seluruh jiwanya itu dengan Allah gitu. Jadi yang kita lakukan, makanya di Islam itu kan diajarin adab ya, kita kepada siapapun tuh kita nggak boleh ngebeda-bedain, kita nggak boleh ngerendahin, kita nggak boleh suul adab gitu ya kan. Karena selain itu memang secara akhlak, secara adab, selain itu juga ketika kita salah gitu ya, taunya kita misalnya ada orang ngerendahin orang, misalnya karena dia kelihatannya oh ini orangnya kok kayak, mohon maaf misalnya gembel gini gitu, terus dihina, nggak taunya dia waliullah, karena waliullah itu setiap perkataannya itu dikabulkan oleh Allah gitu. Karena waliullah itu ada kekasih Allah. Jadi ketika kita orang yang sudah mencapai di makom makrifat ini, di makom waliullah ini, jadi apapun yang dia katakan itu bukan ucapan dia, jadi itu sudah atas dasar ucapan yang diperkenankan Allah gitu. Jadi seluruh gerak tubuh dia itu tuh udah Allah yang jalanin. Jadi makanya ada yang bilang kan, hati-hati kalau misalnya didoain buruk sama waliullah itu pasti kejadian. Karena maksudnya itu adalah karena waliullah itu udah kekasih Allah, itu semua lisannya gitu ya, hatinya itu tuh udah zikirnya ke Allah. Jadi ketika dia berucap apa, itu tuh yang apa ya, menyampaikan gitu ya, yang menggerakkan itu Allah gitu. Makanya kita tidak boleh kayak bersikap sembrono gitu. Tapi kita juga nggak harus tahu kalau dia wali gitu, nggak harus. Ya yang jelas kita kepada siapapun harus berbuat baik. Lalu untuk mengukur keimanan diri sendiri, oh saya wali atau bukan ya gitu. Nah itu kalian nggak perlu tanya ke orang saya wali atau bukan. Kalau kalian sudah menjadi waliullah, pasti kalian udah mengalami spiritualitas yang dahsyat, yang kasyaf, yang dimana ketika kalian mengalami, yang nggak perlu kalian secara privat tentu memilih untuk tidak menceritakan pada orang lain. Karena kenapa? Waliullah yang sesungguhnya itu dia tidak mungkin mengatakan dirinya wali gitu. Yang tahu kewalian dia itu adalah sesama wali atau yang tahu dia itu ketika misal kata contohnya kayak kasus Al-Halaj, ketika dia dihukum sama ulama-ulama saat itu, ulama-ulama semasanya yang dia bertentangan ataupun menganggap pernyataan Al-Halaj ini kontroversi ya, karena mengatakan dirinya anak Al-Halaj itu, padahal sama ulama loh ya, ini ulama yang dia mengkaji keilmuan yang juga dalam juga, itu dia nggak tahu Al-Halaj itu wali kecuali dia setelah menghukum Al-Halaj dan darahnya itu wangi. Nah jadi kewalian orang lain atau kewalian kita itu ya nggak perlu kita tanyakan. Kalau kita misal kata udah wali mesti gitu ya, tentu kita nggak mungkin akan tanya, kita udah mengalami itu. Sedangkan kalau kita melihat orang lain ya, kita nggak perlu mempertanyakan kewalian orang, karena itu sifat itu jalan privat dia gitu. Jadi yang perlu kita lakukan ke orang lain ya, kepada siapa kita harus berbuat baik gitu, beradab baik, nggak boleh merendahkan siapapun. Apalagi salah-salah yang direndahkan kelihatannya ini ternyata dia waliullah, ucapannya selalu dikabulkan oleh Allah, itu kan sangat berbahaya gitu ya. Jadi yang kita lakukan lalu untuk mengukur keimanan kita adalah intinya di makom terakhir ini ya, makrifat ini adalah makom dimana dia udah beres lah masalah syariat, masalah torekot, masalah hakikat itu udah beres.
sehingga dia di situ sudah benar-benar mencapai puncak di mana keserahan diri dia kepada Allah sepenuhnya gitu intinya. Udah beres, sudah nggak mikirin takut apa misalnya takut nggak punya uang atau apa, udah nggak ada pikiran seperti itu. Bener-bener hidupnya itu, nafasnya itu untuk Allah gitu seluruhnya. Bahkan kan ada yang waliullah yang dia sholat dalam kondisi tidak terlihat. Itu salah satu kalau di Islam itu disebutnya adalah apa namanya apa bentar saya ingat-ingat dulu ya guys. Jadi kalau orang itu kalau sudah mencapai makrifat atau sudah menjadi waliullah, selain juga dia adalah kekasih Allah, semua yang menggerakkan itu Allah, terus dia sudah terbuka hijab, perkataan dia itu selalu dikabulkan oleh Allah gitu ya. Itu dia waliullah itu dia sudah bahkan dia juga bisa mengalami jadab itu kondisi dia tidak sadar, di mana dia di situ benar-benar tuh Allah yang gerakkan dan dia benar-benar sudah pasrah sama Allah di gerakan seperti apapun gitu intinya. Ketika orang sudah mencapai makrifat menjadi waliullah juga tuh dia juga akan sangat mencintai Allah, mahabbah dia kepada Allah itu sudah tanpa syarat. Kalau di tingkat syariat dia mau mencintai Allah, tapi ya mencintainya karena dia misalnya takut dosa, misalnya pengen dapat surga. Di makam tarekat dia juga sudah mau mencintai Allah, tapi mau mencintai Allahnya tuh kayak nyari jalan dulu sih, ngenalin Allah benar tuh, Allah tuh baik benar enggak, kayak masih mah perjalanan itu gitu, kebaikan Allah tuh seperti apa dan lain sebagainya. Nah, masa jalan pencarian. Kalau di makam hakikat dia sudah mencintai Allah. Nah, tapi mencintai Allahnya di sini dia masih menggunakan kesadaran juga gitu, kayak dia mencintai Allah karena melihat begitu kuasanya Allah, baiknya Allah sama kita, kayak segala apa yang Allah berikan kepada kita bisa bernafas dan sebagainya, terus memaknai makna dari sholat dan sebagainya gitu. Nah kalau di makam makrifat ini mencintai Allahnya, makrifat mahabbahnya tuh udah bener-bener tanpa syarat, tanpa akal gitu. Gimana ya bahasnya? Kalau bener gini nih logikanya ketika kalian pernah nggak kalian itu jatuh cinta lawan jenis? Tahap cinta di awal itu, sebelum cinta deh, di awal itu kan kalian suka karena oh dia cantik, dia tampan, dia naik pencarian kan, kalian mulai deket PDKT gitu kan ya. Itu kan pasti rasa cintanya itu lebih kayak mikir gimana ya biar aku nyaman sama dia gitu. Oh dia orangnya ternyata asik, seru. Nah gitu logikanya secara percintaan sama manusia tuh kayak gitu. Nah hakikat di sini adalah masuk di mana kita ketika orang sudah kayak menjalin hubungan bareng gitu ya, katakan menikah gitu ya, dan dia sudah komitmen untuk menikah, sudah saling punya tujuan yang sama, tahu gitu, ngerti arti pernikahan, arti tujuan pernikahan dan sebagainya, misi bareng gitu. Nah makrifat di sini ada makom di mana udah di posisi udah cinta banget gitu. Jadi sama Allah, ibarat kata kalau dilogikakan cinta ke manusia tuh ibarat dia sudah suami istri itu, ketika dia nggak ada dia udah butuh banget gitu, dia nggak akan bisa hidup tanpa dia gitu, dia nggak akan, intinya udah baik buruk dia itu tuh suka aja gitu. Jadi udah logikanya itu ya, kalau misal kata di kiaskan atau di analogikan percintaan sama manusia, maka makrifat mencintai Allahnya di sini, mahabbah kepada Allahnya itu udah bener-bener tanpa syarat lah, udah bener-bener ngenal Allah tuh udah kayak bestie banget gitu, udah di puncak seperti itu gitu. Jadi
Nah, perjalanan menuju makom-makom tingkatan keimanan semua itu tuh tentu perlu dilalui dengan perjalanan-perjalanan spiritual yang tetap sesuai dengan landasan Al-Quran, tentunya seperti itu guys ya. Nah, selain itu juga dengan memahami segala kuasa-kuasa yang Allah ciptakan ini, memahami segala kebaikan-kebaikan Allah. Nah, untuk kita mencapai jalan ke sana gitu. Entah akhirnya kita bisa mencapai makom yang disebutkan makrifat itu, atau paling tidak kita sampai torekot, atau paling tidak kita sampai hakikat. Yang jelas kita berusaha, terus berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan nikmatnya iman. Kita bisa mendapatkan nikmatnya bersama dengan yang menciptakan kita dan yang mencintai kita tanpa syarat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kali ini pertemuan kita sampai di sini aja ya guys. Jadi, sebelum saya tutup, closing statement-nya adalah gini. Belajarlah untuk mengenali siapa dirimu, mengenali Tuhanmu, dan meresapi apa yang dimau panggilannya, agar kita bisa merasakan kenikmatan bersamanya dan kebaikannya yang tiada tara. Begitulah dari saya Ratu Eka PKJ yang telah membahas makom-makom tasawuf atau tingkat keimanan dalam Islam, dalam keilmuan ilmu tasawuf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dadah. Sampai jumpa lagi. Ingat, tadi makomnya ada apa? 4. Makom syariat, makom torekot, makom hakikat, dan makom makrifat. See you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.